Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada kalanya kita mendengar kisah inspiratif yang akan disampaikan oleh Bang Raja Pahlawan Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, atau yang biasa dikenal Al-Khawarizmi, atau juga yang biasa dikenal Bapak Al-Jabar. Beliau lahir di Bukhara, hidup Uzbekistan pada tahun 780 Masehi, yang dimana pada saat itu ilmu pengetahuan itu sangat sulit untuk didapatkan, yang mana beliau yang sangat mencintai ilmu pengetahuan bahkan harus sampai mempelajari bahasa Sanskerta dan bahasa Yunani agar dapat menerjemahkan buku-buku yang ingin dia pelajari agar ia bisa mendapatkan ilmu darinya. Namun dengan segitu banyaknya kesulitan, segitu banyaknya rintangan, ia tetap bisa berhasil dan bahkan ia bisa menemukan aljabar dan juga angka nol. Mengapa kita sekarang ini, manusia-manusia sekarang yang hidup pada zaman modern sekarang, di mana ilmu pengetahuan sudah sangat tersebar luas, sudah sangat mudah didapatkan, di mana kita hanya tinggal membuka laptop kita, membuka HP kita, menjelajah ke internet, kita cari apa yang mau kita cari, kita pasti mendapatkan ilmu tersebut. Kenapa kita sekarang ini sangat susah untuk menirunya? Dia manusia, kita juga manusia. Kenapa kita tidak bisa sepertinya? Semoga kedepannya kita ini bisa belajar dengan lebih baik lagi, agar kita nanti dikenal sama orang di masa depan. Bukan karena hal-hal bodoh yang kita lakukan, bukan karena hal-hal aneh yang kita lakukan, bukan karena hal-hal viral yang kita lakukan, tapi kita dikenal orang karena hal-hal yang bermanfaat yang kita lakukan, hal-hal yang baik yang kita lakukan, dan apa-apa saja yang sudah kita temukan, kita dikenal orang. Sekianlah yang bisa saya ceritakan dari Bapak Al-Jabar ini. Semoga itu bisa menginspirasi kita semua agar kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Baiklah, untuk itu kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer dengan judul IP Address. Dosen pengampu Bapak Edo Aribe, Skom MMSI. Dengan anggota kelompok 3, Nurul Alifa Putri Muslim, Nur Hidayah Putri, Mutiara Raudatul Jannah, Irfan Fadil Ahyar, Raja Pahlawan Yusuf. Materi yang akan kami sampaikan yaitu IP address, fungsi IP address, versi IP address, format penulisan IP address, kelas IP address. Yang pertama yaitu IP address. Internet protokol address atau alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan internet protokol untuk komunikasi. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri dari 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai 4 angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 192, 16, 10, 1. Oleh karena itu, protokol IP adalah protokol yang paling banyak dipakai untuk meneruskan routing informasi di dalam jaringan komputer satu dengan yang lainnya. Fungsi IP address, alamat IP memiliki 2 fungsi utama, yaitu mengidentifikasikan host atau lebih khusus lagi
lagi antarmuka jaringannya dan menyediakan lokasi host di jaringan. Dan dengan demikian memberi kemampuan untuk menetapkan jalur ke host tersebut. Perannya ditandai sebagai berikut. Sebuah nama menunjukkan apa yang kita cari, sebuah alamat menunjukkan lokasinya, sebuah rute menunjukkan cara menuju ke sana. Header setiap paket IP berisi alamat IP dan host pengirim dan dari host pengirim dan host tujuan. Versi IP address. Saat ini ada dua versi dari IP yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, IP versi 4 atau IPv4. Internet Protocol version 4 atau IPv4 terdiri dari 32 bit dan bisa menampung lebih dari 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Sebagai contoh yaitu 172.146.80.100. Jika host di seluruh dunia melebihi angka 4.294.967.296, maka dibuatlah IPv6. Pengalamatan IPv4 yaitu dekomposisi dari alamat IPv4 dari notasi dot desimal ke nilai biner. Selanjutnya IP versi 6 atau IPv6. IPv4 dinilai akan mampu menyediakan IP address pada seluruh pengguna jaringan internet di seluruh dunia, yang semakin hari semakin banyak. Pengalamatan IPv4 yaitu dekomposisi dari alamat IPv6 dari representasi heksadesimal ke biner. Ukuran alamat meningkat 32 sampai 128 bit atau 16 oktet secara matematis. Ruang alamat baru menyediakan potensi maksimal 2128 atau sekitar 3,403 dikali 10.038 alamat. Selanjutnya, format penulisan IP address. IP address memiliki dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID adalah bagian IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer berada. Sedangkan Host ID adalah bagian yang menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP IP yang ada pada jaringan tersebut. Bisa dilihat pada PowerPoint kami bahwa di situ ada kelas, network, dan hostnya. IP address terdiri dari bagian biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda titik di setiap 8 bitnya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet. Bentuk IP address dapat dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri pada PowerPoint yang telah kami sediakan, yaitu 8 angka, kemudian dipisahkan dengan titik, kemudian 8 angka lagi, kemudian dipisah dengan titik lagi, 8 angka lagi, kemudian titik lagi, dan 8 angka lagi. Jadi, IP address ini mempunyai rank dari 0 sampai 1. Kelas IP address. Berdasarkan kelasnya, IP address dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu A, B, C, D, dan E. Perbedaan tiap kelas adalah pada ukuran dan jumlahnya. Perangkat lunak Internet Protocol menentukan pembagian jenis kelas ini dengan menguji beberapa bit pertama dari IP address. Penentuan kelas ini dilakukan dengan cara berikut. 1. Kelas A dengan format 0 network ID titik host ID titik host ID titik host ID. Di bit pertama berisi 0, panjang network ID ada 8 bit, panjang host ID ada 24 bit. Bit pertama berisi 0 hingga 127. Jumlah ada 126 kelas A, terdiri dari 0 hingga 127 yang dicadangkan. Range IP dari 1 titik X hingga 126.X.X.X. Jumlah IP ada 16.777.214 IP address pada setiap kelas. Kelas B, formatnya yaitu 10 yang berada pada network ID, titik network ID,
host ID. Dua bit pertama berisi 10, panjang network ID 16 bit, panjang host ID 16 bit. Bit pertama berisi 128 hingga 161. Jumlah ada 16.384 kelas B. Range IP yaitu 128.0.x.x sampai 191.155.x.x. Jumlah IP ada 65.535 IP address pada setiap kelas B. Kelas C dengan format 110 berada pada network ID, network ID, host ID. 3 bit pertama yaitu 110, panjang network ID ada 24 bit, panjang host ID ada 8 bit. Bit pertama berisi 192 hingga 233. Jumlah ada 2.097.152 kelas C. Rank IP ada 192.0.0.x sampai 223.255.255.x. Jumlah IP ada 254 IP. IP address pada setiap kelas C. Selanjutnya ada kelas D, yaitu dengan format 110 yang berada pada multicast, multicast. 4 bit pertama berisi 110 bit. Multicast ada 28 bit. Byte inisial 244 hingga 247. Dengan deskripsi, kelas D adalah ruangan alamat multicast. Terakhir yaitu kelas E dengan format 111 yang berada pada research. 4 bit pertama yaitu 111 bit. Cadangan 28 bit. Byte inisial 248 hingga 255. Deskripsi, kelas E adalah ruangan alamat yang dicadangkan untuk keperluan. Pada dasarnya, kelas D dan kelas E itu tidak digunakan karena bersifat eksperimental atau merupakan percobaan dan itu digunakan untuk masa depan. Itulah tadi hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.